luar negeri itu ada list yang disediakan oleh LPDP, university yang bisa kita pilih. Jadi ini juga tricky ya, harus hati-hati sekali karena MIT Seoul di University of Manchester itu tidak tersedia di list, waktu itu tidak tersedia di list reguler. Jadi teman-teman yang reguler itu nggak bisa daftar ke MIT Seoul di University of Manchester. Tetapi di list afirmasi PNS TNI Polri itu ada. Nah, Ya, yang disitulah kita harus melamar ya. Kemudian dokumen nih harus asli dan lengkap. Ya, kalau nggak lengkap tidak bisa lulus seleksi administrasi. Jadi harus komplit. Kemudian harus asli. Nah, ini at the end of the day pada saat teman-teman ikut interview itu sebelum interview akan ada pemeriksaan berkas. Jadi akan dicek keaslian berkas yang teman-teman sudah upload. Teman-teman harus bawa yang aslinya, nanti akan dicek. Jadi pastikan asli ya. Kemudian diharapkan telah memiliki letter of acceptance. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Fitria bahwa tidak wajib memiliki letter of acceptance, tetapi ini bisa menjadi suatu plus value ya, nilai lebih teman-teman, nilai jual lebih teman-teman kalau sudah memiliki LOA. Buat saya pribadi, ketika sudah memiliki LOA, saya sudah lebih percaya diri. Saya lebih percaya diri karena saya merasa saya sudah siap nih kuliah di luar negeri gitu. Itu kemudian karena saya sudah diterima gitu, saya percaya diri saya akan mampu untuk kuliah di luar negeri. Kemudian untuk LPDP-nya sendiri, LPDP sudah mempunyai trust. Oh, orang ini nih sudah siap nih. Dia sudah berkorban banyak sampai sudah memiliki letter of acceptance. Artinya bahasa dia sudah tidak ada hambatan lagi, yang lain-lain dia sudah oke. Jadi LPDP ini hanya tinggal membiayai saja. Seperti itu. Kemudian di tahun 2020 ya, itu karena masa pandemi, jadi hanya administrasi saja. Kalau nggak salah kemarin tuh bukannya November 2020, itu tidak ada seleksi substansi, hanya seleksi administrasi saja. Boleh, tetapi itu hanya bagi pelamar yang sudah mempunyai LOA. Jadi LPDP ini udah punya trust, walaupun tidak ada substansi, tidak ada bla bla bla, tetapi ketika dia sudah mempunyai LOA dia bisa ikutan seleksi ya. Jadi usahakan kalau bisa sudah punya LOA. Kemudian submit sebelum deadline. Jadi submit sebelum deadline. Ini saya waktu itu submit H-3 itu masih lancar jaya. Jadi saya submit udah selesai. Tetapi teman-teman yang coba untuk submit di hari terakhir, bahan produk yang terjamin dan berkualitas. Oke, bisa di-mute? Ya, oke, thank you. Jadi teman-teman yang submit di hari terakhir itu ternyata ada traffic. Jadi biasa ya kalau semua orang rebutan pengen masuk ke sistem, sistemnya bisa error. Sehingga bisa jadi kita tidak berhasil submit. Sayang sekali kalau kita usaha udah maksimal banget, ternyata gagal. Oke. Ada beberapa ini apa? Ada beberapa bahan baku yang Oke. Ini yang ingin saya bahas hanya satu saja terkait surat izin mengikuti seleksi dari unit yang membidangi sumber daya manusia bagi yang sedang bekerja. Jadi ini pengalaman saya bagi teman-teman mungkin terutama yang abdi negara ya, kita harus mendapatkan surat izin dari kepala BKD. Nah, ini sangat ini sekali ya, sangat birokrasinya biasanya tuh agak sedikit rumit, sehingga ketika teman-teman ingin daftar LPDP, udah ada bukaan, udah ada formnya, jadi nanti BKD itu akan ngisi form, ada tanda tangan dan lain sebagainya. Dahulukan terlebih dahulu melengkapi dokumen ini, karena pengalaman saya pribadi itu hampir 3 bulan baru saya mendapatkan surat izin dari atasan ini. Oke, kemudian tahapan seleksi yang kedua adalah seleksi substansi. Seleksi substansi ini terdiri dari 2 jenis tes. Yang pertama adalah seleksi berbasis komputer, kemudian yang kedua adalah seleksi wawancara. Nah, seleksi berbasis komputer ini sendiri ada 3 macam tes. Yang pertama adalah tes kemampuan akademik, tes karakteristik pribadi, kemudian essay on the spot writing.
Kemudian wawancaranya ada wawancara panel, kemudian wawancara wawasan kebangsaan. Kita akan coba lihat satu persatu. Oke, seleksi berbasis komputer, tadi saya sebutkan ada yang pertama itu tes potensi akademik atau TPA. Jadi waktu pengerjaannya itu 90 menit. Soalnya terdiri dari 3 jenis, yaitu verbal 30 soal, itu yang kayak sinonim, antonim ya seperti itu. Kemudian numerik ini matematika, kuantitatif, ada semacam peluang dan lain sebagainya. Kemudian penalaran 15 soal. Jadi total waktu mengerjakan itu adalah 90 menit. Tips dan triknya, ini yang betul-betul saya lakukan. Pelajari soal-soal CPNS, sama tadi dengan Kak Fitria ya. Waktu itu saya beli satu buku CPNS yang tebel itu ya, ada banyak di toko buku, saya kerjakan itu. Saya drill diri saya sendiri untuk konsisten mengerjakannya. Kemudian yang kedua, jangan telat. Ini penting banget ya. Jadi waktu itu yang saya lakukan adalah ketika saya mendapatkan pengumuman lulus, selamat Anda dinyatakan lulus seleksi administrasi. Di situ saya pada saat seleksi administrasi itu kita udah milih, kita nanti mau seleksi substansi di mana. Nah, kalau saya waktu itu milih di Jakarta, tapi saya belum tahu di mananya gitu ya. Nah, ketika dinyatakan lulus akan diberitahu lokasi tesnya, venue-nya di mana. Nah, saya waktu itu di BKN. Nah, ketika saya sudah tahu, itu saya langsung mencari hotel terdekat. Saya langsung cari Airy Room waktu itu, murah meriah, kemudian dekat. Nah, ternyata ini strategi yang tepat sekali. Kenapa? Karena kalau sudah dekat-dekat, biasanya hotel yang terjangkau, yang dekat itu full. Nah, jangan sampai kita terjebak macet dan lain sebagainya sehingga menghambat kita ya. Jadi seperti itu. Kemudian tesnya ini tidak ada sistem minus. Nggak ada sistem minus, jadi jawab semua pertanyaan yang ada. Nggak bisa hitung kancing, terserah strateginya ya. Kemudian yang keempat, pastikan lolos passing grade. Nah, ini sebenarnya passing grade ini nggak pernah dirilis oleh LPDP. Jadi LPDP nggak pernah bilang nih, lolos LPDP, passing grade harus sekian, tidak. Tetapi ketika kita selesai mengerjakan TPA, kita keluar dari ruangan, itu kita bisa langsung lihat skor kita. Jadi ada layar, kita bisa lihat, misalnya Septriani verbalnya sekian nilainya, numerik sekian, penalaran sekian, udah ada nilainya, total berapa gitu, seperti itu. Nah, kemudian saat itu saya ingat betul, nilai saya itu 185. Kemudian, nah di akhir banget ya, di Desember ketika lolos pengumuman lolos LPDP, itu saya melakukan survei bersama teman-teman, itu karena saya tergabung di grup Telegram, tergabung di grup WhatsApp, kita mengadakan survei. Misalnya gini, misalnya afirmasi PNS 185 lulus gitu ya. Kemudian afirmasi bidik misi kemudian 150 lulus. Kemudian ada nih reguler 185 nilainya sama dengan saya. Tidak lulus. Seperti itu. Jadi ternyata di sini rupanya LPDP ini punya passing grade yang lebih rendah untuk targeted group. Untuk sekarang ada targeted group ya, dan afirmasi dibandingkan yang reguler. Kemudian kuota juga sama. Ini menunjukkan juga bahwa kuotanya lebih banyak gitu ya untuk yang afirmasi dan juga targeted group. Ini saya ingin mengatakan bahwa seandainya teman-teman termasuk yang reguler, maka persiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dengan maksimal, dengan effort yang lebih besar lagi, sehingga mau seperti apapun persaingannya, insya Allah teman-teman bisa tetap lulus ya. Kecilin dulu ya. Oke, kemudian kita coba ke sini. Oke, ini adalah seleksi berbasis komputer tipe yang kedua, yaitu tes karakteristik pribadi atau soft competence. Ini soalnya 60 soal, waktunya 30 menit. Nah, ini soalnya tuh panjang-panjang ya teman-teman. Terkait dengan sejenis psikotes seperti itu. Nah, sama langkah-langkahnya pelajari soal CPNS. Jadi kalau teman-teman terbiasa itu akan sangat mudah sekali untuk menjawabnya. Kemudian pilih jawaban, ya. Jadi pilih jawaban yang sesuai dengan visi dan misi LPDP. Teman-teman cek website LPDP, apa sih visi misi LPDP. Nah, sebenarnya visi misi LPDP itu harus diwujudkan oleh awardee-nya. Nah, kita harus tahu, oh visi misinya ini. Nanti sesuaikan pilihan teman-teman dengan visi misi LPDP tersebut.
Oke, next, seleksi berbasis komputer yang ketiga adalah essay on the spot writing. Nah, teman-teman, 3 jenis tes ini, TPA, TKP, kemudian essay on the spot writing ini kita kerjakan pada saat bersamaan dengan komputer yang sama. Jadi kita berada, kalau saya waktu itu di BKN, saya sudah disediakan di komputer Ibu di sana, misalnya seperti itu. Kemudian saya kerjakan semuanya langsung di komputer itu. Jadi selesai TPA langsung ke TKP, kemudian ke essay on the spot writing. Oke, nah soal essay on the spot writing ini adalah tentang kasus-kasus atau current hot issues yang ada di Indonesia dan di dunia saat ini. Mungkin kalau sekarang itu tentang COVID-19 atau misalnya vaksinasi COVID-19 yang banyak diperdebatkan orang misalnya. Kemudian kita akan diberikan sedikit wacana singkat tentang teks tersebut. Kalau bahasa Inggris berarti wacananya berbahasa Inggris dan esainya harus kita jawab dengan bahasa Inggris juga. Waktunya itu 30 menit, minimal kita bisa meramu 250 kata. Nah, ini cukup challenging ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman persiapannya kurang, kemudian mungkin teman-teman grogi, karena keyboardnya itu, keyboard komputer yang ada di BKN, saya nggak tahu kalau tempat lain, tapi saya pikir more or less fasilitasnya harusnya sama ya. Itu sama dengan keyboard komputer yang cetak-cetok itu ya. Jadi kalau kita tidak punya persiapan yang baik, lumayan terganggu juga, orang cetak-cetok di kanan kita, kiri kita, kemudian selesai. Tapi kalau teman-teman sudah mempersiapkan diri dengan baik, waktu 30 menit itu cukup kok, cukup banget. Tips dan triknya, banyak-banyak nonton berita dan baca headline news. Kalau dulu saya usahakan selalu nonton headline news, kemudian saya nonton program apa sih saya lupa, itu yang dipandu Karni Ilyas itu ya. Apa sih itu namanya? ILC. Oh nah ya betul, ILC ya. Saya nggak nonton full, tuh panjang banget, tapi minimal saya tahu, oh membicarakan tentang ini, oh ini berarti hot issues yang ada di Indonesia misalnya. Kemudian karena saya saya akan menghadapi esai bahasa Inggris, maka saya juga baca koran The Jakarta Post. Bahkan di bulan terakhir itu saya langganan The Jakarta Post. Saya langganan, saya baca setiap hari, headline newsnya saya buat sendiri, apa sih namanya, esainya, oh kira-kira tentang ini, saya akan nulis esai seperti ini. Kemudian saya coba untuk buat outline-nya, kemudian saya buat mirip dengan IELTS Writing Type 2, Argumentative Essay. Misalnya kalau tentang misalnya vaksinasi tadi ya, bisa saja soalnya mungkin apa namanya, bagaimana pendapat Anda pro apa kontra, atau mungkin bisa Anda diminta untuk memberikan solusi dan lain sebagainya. Jadi harus meyakinkan sekali. Oke, next, seleksi yang kedua. Kalau teman-teman sudah lulus, nanti teman-teman akan diundang kembali untuk seleksi wawancara. Ada 2, wawancara panel, kemudian wawancara kebangsaan. Saya waktu itu di STAN Bintaro. Oh sorry, ini bukan BKN ya, tapi di STAN Bintaro. Oke, ini ke yang pertama dulu, wawancara, sorry, ini bukan wawancara wawasan panel, tapi wawancara panel. Di sini ada panelis 3 orang, interviewer, 1 orang itu psikolog, 1 orang dosen, profesor nih biasanya, kemudian perwakilan LPDP. Nah, untuk psikolog ini dia akan nanya pertanyaan terkait sesuatu yang terkait psikologi kita ya. Kemudian dosen ini biasanya tuh pertanyaannya ada di esai yang sudah kita tulis di seleksi administrasi. Jadi seperti misalnya riset yang ingin kita lakukan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga perwakilan LPDP. Nah, tips-tipsnya ini buat saya ngaruh banget ya. Yang pertama adalah latihan atau simulasi bersama pelamar lain, baik secara online maupun offline. Nah, jadi banyak sekali grup-grup orang-orang yang punya cita-cita yang sama, kemudian membentuk grup baik itu Telegram maupun WhatsApp. Jadi waktu itu saya nggak ada kenal sama sekali dengan pelamar dari Lampung, nggak ada yang kenal sama sekali. Tapi kemudian begitu saya join di grup Telegram, itu saya coba bikin grup WhatsApp, kemudian linknya saya kirim ke grup Telegram. Di situ saya invite
peserta pelamar dari Lampung untuk join grup WhatsApp saya. Nah, dari situ kami dari Lampung waktu itu ada 4 orang. Alhamdulillah lolos semua saat itu. 1 orang dosen Melahiyati, sekarang di Leeds S3, kemudian 1 orang tuh dari UIN Lampung, sekarang di Utrecht University, kemudian 1 orang itu fresh graduate, alumni bidik misi, sekarang di Monash University. Jadi kita ketemuan hampir seminggu sekali, kita gantian nih, siapa yang jadi interviewernya, kemudian siapa yang jadi interviewinya, siapa yang diwawancarai. Sehingga ketika wawancara beneran kita kayak udah biasa aja gitu. Kemudian online juga. Jadi teman-teman di grup Telegram dan WhatsApp tadi, kita itu juga malam-malam kayak gini kita sering sekali gantian siapa yang akan jadi pewawancara, siapa akan diwawancarai, kemudian yang lain tuh menyimak. Nah, itu yang kami lakukan. Kemudian ini join grup Telegram, gampang, search saja di Google, ada tuh. Kemudian datang lebih awal, pasti pelajari CV dan essay. Kalau saya pribadi, soal yang diberikan pada saya itu semuanya ada di CV saya, semuanya ada di essay saya. Kenapa? Sebenarnya interview itu biasanya pengen ngulik-ngulik lebih dalam rencana-rencana kita. Seperti itu. Kemudian menjadi diri sendiri dan penuh percaya diri ya, karena tadi saya sudah singgung, ada psikolog di sana, jadi kita nggak usah pura-pura menjadi orang lain, karena pasti akan ketahuan juga. Kemudian bagi teman-teman yang sudah punya LOA atau dokumen-dokumen andalan lainnya, jangan lupa dibawa, karena nanti LOA terutama, kalau teman-teman mengklaim sudah punya LOA, kemudian atau mungkin pada saat registrasi, seleksi administrasi, teman-teman belum punya LOA nih, tetapi ternyata di kurun waktu seleksi, teman-teman udah dapat LOE-nya. Nanti dibawa aja pada saat interview, ditunjukkan saja. Ini adalah suatu plus value buat teman-teman. Kemudian ini saya nggak dapet nih wawancara kebangsaan karena 2018 itu tidak ada, kami adanya FGD. Jadi atau LGD, Leaderless Group Discussion, itu sudah tidak ada lagi. Tapi saya sempat tanya ke awardee yang seleksinya bareng Mbak Fitri. Sekarang akan kuliah di semester genap ini di UPI. Nah, ternyata sama nih tips yang bisa dilakukan adalah bisa latihan atau simulasi bersama pelamar lain, datang lebih awal, kemudian pelajari current hot issues. Nah, teman itu dia pertanyaannya terkait dengan isu yang ada berkembang saat ini, bagaimana pendapat Anda? Kenapa? Kemudian pelajari pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 yang terkenal dan kaitkan dengan hot issue tersebut ketika memberikan tanggapan. Jadi enggak hanya tanggapan kayak kosong aja, pendapat pribadi banget gitu, tapi kita harus ada landasannya itu apa. Nah, tadi juga sama dengan Kak Fitria, pelajari buku CPNS karena di situ ada wawasan kebangsaan yang minimal memberikan memberikan bantuan insight kepada kita untuk paham kira-kira wawasan kebangsaan itu apa. Oke, ini di 2018. Alhamdulillah lulus di 2018, kemudian 2019 goal saya yang ketiga adalah start my master study journey. Jadi 2019 saya mulai kuliah September dan saya masih ada satu lagi saat itu keinginan saya, cita-cita saya yaitu get MA degree. Kemudian harus lulus mendapatkan ijazah. Ya, karena ada cerita bahwa hampir saja teman itu tidak bisa lulus S2. Jadi kan kalau lulus S2 kita ada mungkin MA ya atau MSc kayak Kak Rani itu. Tapi ada juga dia yang lulusnya dengan diploma karena nilainya nggak mencukupi. Ada kasus seperti itu. Kalau kita yang mungkin scholarship hunters ya, ini mungkin saya nggak tahu apakah akan ada penalti dan lain sebagainya. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin dapatnya MA degree, bukan degree yang lain yang bukan gelar master ya. Kemudian get a distinction. Nah, ini sebenarnya suatu mimpi yang mungkin muluk sekali, tetapi itulah mimpi. Jadi semua mimpi itu sesuatu hal yang muluk. Saya nggak pernah membayangkan saya bisa lulus beasiswa LPDP, saya nggak pernah membayangkan saya bisa ke Inggris, muluk sekali, tetapi kemudian itulah namanya cita-cita. Selama kita usahakan, insya Allah kita bisa ya. Oke, nah ini terakhir yang saya lakukan adalah bagaimana caranya bisa lulus dengan distinction. Distinction itu sendiri adalah suatu, kalau di Indonesia itu dikenal dengan cum laude.
Jadi cum laude atau summa cum laude itu disebut dengan distinction di sana, dan ini sangat menguntungkan sekali. In case misalnya teman-teman pengen lanjut S3, kalau teman-teman punya distinction, lulus dengan distinction, maka teman-teman akan lebih mudah diterima di mendapatkan supervisor. Biasanya itu seperti itu. Nah, bagaimana sih dapatkan distinction? Yang pertama adalah pilih jurusan yang cocok dengan passion teman-teman. Jadi biasanya linear dengan S1, atau misalnya tidak linear sekalipun, itu sesuai dengan bidang pekerjaan teman-teman saat ini. Atau yang ingin teman-teman tekuni nanti. Tetapi at least teman-teman tuh harus punya background, karena kuliah S2 itu tidak sama dengan kuliah S1 yang kayak mungkin banyak pertemuan dengan dosen, penjelasan dan lain sebagainya, tidak. Tetapi banyak belajar itu secara mandiri. Jadi tidak akan dibahas kayak dari awal background-nya begini begitu, tidak. Tetapi kita harus sudah punya background knowledge sebelumnya. Yang kedua, pelajari silabus tiap mata kuliah. Tadi saya sudah singgung ada course unit details. Bahkan sebelum kita melamar pun kita bisa cari tahu ini. Kemudian assessment, naik komplit banget di website itu. Kita akan tahu, oh mata kuliah ini penilaiannya nih yang bakal gini nih. Ada rubriknya juga dan lain sebagainya. Jadi tidak alasan sih sebenarnya kalau kita gagal ya. Mungkin kalau bukan kayak kita ada sakit dan lain sebagainya. Soalnya bisa semua. Nah, saya nih setiap jurusan bisa saja berbeda, tapi jurusan saya itu tidak ada exam. Kalau dulu S1 saya tuh selalu ada mid exam ya, kita bareng-bareng di satu ruangan ngerjain exam gitu. Nah, jurusan dosen-dosennya welcome sekali. Mereka mahasiswa mau saya adalah priority buat mereka. Jadi mereka akan berikan tanggal kapan kita bisa ketemu. Mungkin dengan kondisi pandemi seperti ini bisa lewat Zoom dan lain sebagainya. Secara sekilas itu sepertinya tidak terlalu padat ya. Kayak saya itu sendiri dari semester 1 semester 2 setiap hari itu hanya 1 mata kuliah. Dan seminggu tuh cuma sekali. Dan itu cuma 2 jam. Sekilas mungkin tampak kayak nggak padat ya kuliahnya gitu. Tapi untuk kita cerna semuanya sendiri gitu. Jadi strateginya adalah saya buat study group. Waktu itu saya ada 1 orang dari Bangladesh, dosen, kemudian ada 2 dari China, kemudian 1 dari Jepang. Kita bagi-bagi nih bahan bacaan, kemudian kita baca di rumah, kemudian tiap habis kuliah kita pasti ketemu, kita booking ada kayak ruangan gitu di library yang bisa dipakai student untuk belajar, kita gantian, saya sharing nih, materi ini tentang ini, kemudian teman-teman juga seperti itu, sehingga bebannya itu sangat berkurang sekali. Dan ketika kita kuliah di pertemuan berikutnya kita udah lebih ready gitu. Jangan pernah kalau misalnya kita kuliah datang tanpa pernah tahu apa-apa yang dibicarakan dosen. Itu kayak 2 jam yang berharga itu akan sia-sia saja gitu. Jadi kita harus baca dulu. Oke, kemudian jangan malu bertanya. Nah, ini dosen kami itu sudah bilang dari awal, don't suffer in silence. Jadi kuliah di luar negeri itu tantangannya bukan hanya urusan akademis ya, tetapi juga kadangkala kita homesick, kangen keluarga dan lain sebagainya yang membuat performa kita akademis kita itu berkurang atau katakanlah jelek. Don't suffer in silence. Apapun masalahnya itu ada solusinya gitu. Seek for help, minta tolong. Bisa ke dosen, classmates kalau memang itu masalahnya akademis, kemudian bisa ke staff, mungkin masalah-masalah yang lain kita staff itu membantu sekali. Kemudian PPI, jadi di setiap negara, di setiap kota bahkan itu ada PPI Persatuan Pelajar Indonesia. Ada PPI UK kalau di Inggris dulu, ada juga PPI Manchester. Di situ kita
wahana bagi kita untuk minta tolong, untuk bertanya, kemudian juga menolong teman dan lain sebagainya. Jadi selalu ada solusi apapun persoalan yang kita hadapi, insya Allah selama kita mencari solusinya ya. Kemudian yang keenam, manfaatkan setiap fasilitas yang diberikan universitas. Library. Library tongkrongan setiap hari. Jadi kita pelajari sistemnya, bagaimana booking study room dan lain sebagainya. Manfaatkan dengan baik. Kemudian academic workshops. Kalau di Manchester itu setiap hari itu ada free academic workshop. Misalnya workshop tentang grammar, ini listening, speaking, reading, writing, bahkan dissertation workshops. Jadi meskipun kuliahnya cuma sekali ya sehari, tapi biasanya saya penuhi dengan ikut workshop-workshop ini. Ternyata ini sangat-sangat membantu sekali, terutama untuk writing. Kemudian terakhir itu ada dissertation workshops, ini saya ikuti di awal semester, alhamdulillah sekali, karena setelah itu di Maret kami sudah nggak ada kuliah sama sekali. Bayangkan dissertation di kamar aja waktu itu ya, tapi alhamdulillah bisa. Kemudian nih, sepertinya receh, jangan lupa piknik. Karena burdennya lumayan ya, tetapi piknik adalah salah satu solusinya. Dan piknik itu tidak mahal di UK. Karena hampir di setiap lokasi, katakanlah mungkin kalau di sini kita kelurahan ya, itu pasti ada taman. Pasti ada taman, kita bisa cuman bawa makanan sama teman-teman, kemudian kita bisa sharing, ngobrol, bawa makanan, itu udah piknik. Kemudian kalau misalnya mau hiking, itu banyak sekali. Kita bisa hiking ke daerah lain, itu kemudian naik kereta murah sekali di UK, kita bisa keliling untuk refresh mungkin di weekends ya. Oke, mungkin itu saja. Thank you very much sudah meluangkan waktunya. Nanti mungkin kita bisa lanjut di question and answer. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Septri. Oke banget, keren banget ya tadi materi dari dua pemateri kita, ada Kak Septri dan Kak Fitri ya. Sudah dikasih tips dan trik juga, sudah dikasih motivasi dan kiat sukses untuk dapetin beasiswa LPDP. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk dari kawan-kawan dan sudah diseleksi oleh panitia. Mungkin nanti pertanyaan yang sama tidak akan ditanyakan dua kali, jadi teman-teman bisa sekalian simak jawaban dari pemateri ya. Satu termin saya buka 3 penanya terlebih dahulu. Yang pertama ini dari Kak Alia. Tadi ada yang sudah resen ya? Belum, oke. Pertanyaan pertama ini dari Kak Alia untuk Kak Fitria. Pertanyaannya adalah, jika tidak diterima di universitas, apakah beasiswa akan ditarik? Kemudian dari Kak Rudia Tuljana untuk Kak Septria, apakah beasiswa LPDP bisa diikuti oleh semua jurusan, umur, dan universitas gitu Kak? Dan yang ketiga ini dari Kak Nafaya, untuk semuanya ya, ini bisa, apakah beasiswa LPDP ini hanya untuk bagaimana jika hanya ED3, apakah bisa apply beasiswa juga? Oke, silakan Kak Fitria terlebih dahulu mungkin ya untuk jawab pertanyaan. Kak Fitria standby. Ya, oke. Halo Kak Fitria. Halo. Jelas suaranya? Jelas suaranya? Oke, silakan Kak. Iya, oke. Jadi terkait dengan pertanyaan pertama tadi, apakah ketika Apakah ketika sudah sampai waktunya masih belum keterima di ketiga perguruan tinggi itu, apakah beasiswanya dicabut gitu ya? Iya, apakah beasiswanya ditarik? Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya ketika teman-teman itu dinyatakan lolos beasiswa, itu teman-teman dikasih waktu 1,5 tahun untuk mendapatkan LOL atau mendapatkan surat keterangan keterima di universitas tersebut. Ya, jadi saya sudah sampaikan bahwasanya biasanya itu dalam 1 tahun, 1,5
universitas itu ngadain 2 kali pendaftaran untuk magister, untuk S2 gitu. Artinya ketika memang 1,5 tahun itu teman-teman punya kesempatan 3 kali untuk mendaftar, dan 3 dikasih juga pilihan 3 universitas gitu. Artinya sampai sejauh ini pun saya belum pernah dengar sih ada yang belum keterima atau universitasnya ditarik gitu ya, karena saya pikir 1,5 tahun itu waktu yang sangat-sangat cukup untuk teman-teman bisa mendapatkan LOA gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya ditanya apakah itu ditarik, ya ditarik. Itu penjelasan dari orang-orang LPDP waktu saya PK kemarin gitu sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi bisa diulangin, Kak? Iya Kak, apakah beasiswa ini hanya untuk S1 saja? Bagaimana untuk yang lulusannya hanya D3, begitu Kak? Oke. Kalau untuk beasiswa ini, untuk yang mau melanjutkan S2 itu memang disyaratkan lulus dari sarjana atau S1 gitu ya. Karena kalau misalnya dari D3 langsung ke S2 kan itu rasanya melangkahi gitu ya. Karena dari persyaratan umum pun sudah dijelaskan untuk melanjutkan S2 itu memang harus lulus dari S1 dulu. Oke. Cukup ya dari Kak Fitria. Itu tadi paparannya. Selanjutnya silakan Kak Septria untuk menjawab pertanyaannya, Kak. Oke, Mbak Dian bisa tolong diulang tadi pertanyaannya? Oke. Apakah beasiswa LPDP ini bisa diikuti oleh semua jurusan, umur, dan universitas? Begitu, Kak? Iya, jadi sejauh yang saya tahu iya. Jadi kalau pertanyaannya dari universitas mana gitu ya, mungkin nanti bisa dicek kembali di websitenya. Tapi sejauh yang saya tahu, kalau teman-teman berasal dari universitas negeri, universitas swasta itu memiliki chance yang sama selama persyaratannya terpenuhi, misalnya IPK-nya berapa dan lain sebagainya. Jadi terbuka kesempatan untuk baik yang dari mungkin S1-nya di negeri atau di swasta. Mungkin bisa dicek lagi, dipastikan lagi university yang mungkin bisa dan tidak bisa mengikuti. Mungkin bisa dicek lagi. Kemudian terkait usia. Nah, usia ini tadi sudah saya sampaikan dicek sesuai dengan jenis beasiswa yang teman-teman ikuti. Jadi kalau S2 itu tinggi, untuk yang dari fungsional itu guru dan dosen itu ada tambahan yaitu 42 tahun maksimal untuk S2 untuk guru dan dosen. Jadi kita harus tahu kita di jenis beasiswa mana, apakah afirmasi, apakah reguler, apakah targetnya, usia yang dipersyaratkan tuh maksimal berapa, seperti itu. Kemudian saya setuju dengan tadi yang disampaikan Kak Fitria terkait dengan apakah D3, lulusan D3 bisa tidak ikut seleksi beasiswa LPDP. Jadi beasiswa LPDP ini khusus memberi beasiswa untuk S2 dan S3. Sehingga syarat-syarat untuk S2 itu harus sudah lulus S1, kemudian untuk S3 harus sudah lulus S2. Seperti itu. Seperti itu Kak Dian. Oke, baik. Itu tadi sudah dijawab ya. Pertanyaan yang pertama, lanjut kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Tadi ada yang resen ya? Masih standby? Enggak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Ara untuk Kak Septri. Kak, terkait kontribusi sebenarnya bentuknya seperti apa dan batasan jangkauannya bagaimana? Oke. Apakah harus kembali ke daerah? Lalu dia bertanya lagi, apa pertimbangan memilih kampus luar negeri yang jurusannya ada di Indonesia? Begitu. Oh iya. Ya.
Oke, baik, pertanyaannya bagus sekali ya, Mbak Farah ya tadi. Jadi, yang pertama tadi kontribusi. Kontribusi ini kan salah satu hal yang harus kita perhatikan sekali ya. Jadi di esai kita yang kita kumpulkan untuk seleksi administrasi itu ada terkait dengan kontribusi. Nanti kita tanya lagi ke Kak Fitri, apakah di tahun 2019 masih seperti itu. Tapi di tahun saya, itu kontribusi ini sudah jadi konsumsi dari awal. Nah, bagaimana sih kontribusi ini? Kontribusi ini sebenarnya adalah menyangkut apa yang telah kita lakukan nih sebelumnya. Apa yang sudah kita lakukan, kontribusi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Misalnya kalau seperti saya kontribusi saya tentu saja saya sudah mendidik katakanlah calon penerus bangsa, calon pemimpin bangsa Indonesia ini nanti ya, seperti itu. Kemudian saya juga berkesempatan untuk memberikan training tingkat daerah, tingkat nasional, itu harus disebutkan semua guru-guru. Jadi trainer guru seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan di masa sebelum saya seleksi beasiswa LPDP. Kemudian yang juga saya lakukan ketika saya seleksi beasiswa LPDP. Nah, ini harus berkaitan dengan kontribusi yang akan kita lakukan setelah kita pulang. Nah, ternyata dengan saya kuliah jurusan ini di universitas ini nih akan membantu saya untuk berkontribusi lebih, baik mendidik putra-putri bangsa tadi, kemudian guru-guru lain, efeknya begini-begini gitu ya, seperti itu. Kemudian jadi ini harus ada kaitannya. Kemudian pertanyaannya, apakah harus kembali ke daerah lagi? So far yang saya tahu iya, kalau untuk saya selaku aparatur sipil negara, saya harus kembali ke yang memberikan izin itu adalah pemerintah Kota Bandar Lampung, saya harus kembali. Kemudian mungkin untuk Kak Fitria harus kembali ke daerahnya ya, karena tujuannya kan untuk membangun daerahnya. Kemudian untuk yang lain, so far saya tahu teman-teman itu kembali ke Indonesia. Jadi syarat mutlaknya itu kembali ke Indonesia. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya, oh ya, kenapa sih milih jurusan yang sebenarnya ada di Indonesia ya, gitu. Nah itu tadi Iya, kita harus tadi dengan kita survei kampus, kita akan tahu bedanya. Kita survei nih, universitas ini, jurusan ini, itu kita akan bisa membedakan banget. Kenapa sih harus di luar negeri? Apa sih plusnya university ini? Apa sih plusnya jurusan ini di negara ini? Bahkan TESOL, seperti saya bilang tadi sih sebenarnya ada ya magister pendidikan bahasa Inggris gitu, ada bahkan di Unila di Lampung ini ada gitu. Kenapa saya harus jauh-jauh ke Inggris? Biayanya jauh lebih besar pemerintah mengeluarkan. Kenapa? Ya karena tadi jurusannya seperti saya bilang tadi ada spesialisasi. Bahkan UOM ini saya nilai lebih istimewa dari kampus lain di UK, dari kampus lain bahkan di negara lain bagi saya. Bagi saya cocok dengan apa kontribusi yang akan saya berikan nanti ketika saya pulang. Nah, seperti itu. Jadi syaratnya survei, riset jurusan tadi. Jadi yakinkan LPDP. Yakinkan LPDP kita harus ke sana seperti itu. Ya, begitu Kak Dian. Oke, terima kasih Kak. Ini masih ke Kak Septri lagi, ini di room chat ini banyak banget pertanyaannya ke Kak Septri ya. Ini dari Alvina Damayanti dari Universitas Sriwijaya untuk Kak Septri. Apakah pengalaman bekerja sangat berpengaruh dalam seleksi esai atau wawancara gitu Kak? Kemudian pertanyaan keduanya, apakah pertanyaan wawancara akan sesuai dengan topik esai yang kita dapat? Oke. Nah, yang pertama tadi ya, oke. Yang pertama tadi terkait dengan apa tadi? Pengalaman kerja. Oh, pengalaman kerja. Oke. Kontribusi ya. Jadi ini kaitannya juga dengan kontribusi ya. In case teman-teman tuh belum punya pengalaman kerja, seperti tadi saya bilang, saya udah kasih contoh sebenarnya. Yang sekarang lagi di Monash University. Ya, di Monash itu dia termasuk fresh graduate.
Dia termasuk fresh graduate dari alumni bidik misi. Jadi S1 dia dapat bidik misi. Dan ternyata dia bisa lolos gitu ya. Belum ada pengalaman kerja yang formal gitu. Kalau yang saya mungkin saya hampir 10 tahun saya ngajar, saya mengabdi gitu ya, oke gitu. Nah ternyata ada juga yang masih fresh graduate, yang belum punya pengalaman formal, ternyata bisa gitu. Bisa ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, oke, sebentar. Jadi teman yang ini tadi, dia punya prestasi. Jadi bidik misi memang berprestasi ya. Dia pernah menang lomba ini, lomba itu. Kemudian dia mendidik siapa dan bagaimana. Nah, itu adalah kontribusi juga ya, teman-teman. Kontribusi itu tidak harus kayak jadi abdi negara, ngajar, dosen, tidak. Tapi setiap orang punya kontribusi yang berbeda. Dan dengan dia dapat LPDP, dengan dia kuliah lanjut, kontribusinya tuh jauh bisa lebih besar lagi. Nah, intinya sih seperti itu aja. Kemudian tadi yang kedua pertanyaannya terkait apa tadi Kak? Sorry. Wawancara, apakah pertanyaan wawancara akan sesuai dengan topik esai, begitu Kak? Nah iya, yang tadi saya sampaikan itu pengalaman saya pribadi ya, pengalaman saya ketika saya di interview. Jadi kebetulan banget itu pertanyaannya tuh yang saya tulis itulah gitu. Mereka cuma pengen diyakinkan aja gitu ya. Karena mungkin saya udah punya LOA. Mereka nggak lagi cecer itu kan. Kamu yakin nggak terima di Manchester misalnya? Tidak lagi saya ditanya itu. Kenapa? Saya udah punya LOA. Jadi pertanyaan yang diberikan kepada saya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tulis. Mereka penasaran nih isinya tuh dalamnya gitu. Nah, kalau pertanyaannya apakah pasti saya belum pernah ngobrol-ngobrol dengan reviewer. Mungkin tidak, mungkin Kak Fitri atau award yang lain yang ada di sini bisa jawab. Mungkin tidak selalu ya. Mungkin ada hal-hal tertentu yang mereka pengen gali sesuai dengan juga menurut saya sih sesuai dengan jenis beasiswa yang kita ajukan. Kalau misalnya dia afirmasi mungkin daerah tertinggal, mungkin lebih digali ke sana. Nah itu tadi, itu ada di ini juga ya, ada di essay dia juga. Maka intinya sih sebenarnya semua yang ditanyakan itu tentang kita sendiri gitu. Ketika kita jujur sejak awal, kita apa adanya sejak awal, maka insya Allah kita akan selamat kok. Karena nggak mungkin dia nanya tentang ayah kamu gitu ya, atau gimana yang kita nggak tahu misalnya, yang tidak ada relevansinya dengan kita, tidak mungkin. Seperti itu. Oke, cukup ya Kak. Oke, terima kasih Kak Fitri ya atas jawaban dari pertanyaannya. Semoga mewakili ya teman-teman. Ini antusias pertanyaannya banyak banget. Nggak bisa tercover semua, tapi semoga bisa mewakili ya. Sudah diseleksi beberapa yang memang ada yang sama pertanyaannya, bisa disimak jawabannya begitu. Oke, baik. Itu tadi materinya yang luar biasa banget dari dua pemateri kita. Udah dikasih tips dan triknya, motivasinya oke. Terus pertanyaan-pertanyaannya juga sudah dijawab dan keren-keren banget. Nah, ada yang menarik nih teman-teman. Ternyata menjadi salah satu syarat LPDP itu adalah harus adanya kemampuan bahasa asing. Nah, di sini ada teman-teman kita dari Balai Bahasa Polinela yang mau sharing-sharing tentang kemampuan bahasa asing. Untuk lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Serly. Di sini sudah hadir Kak Serly Yulinda Astining Tias dari Balai Bahasa Polinela. Selamat malam Kak Serly. Halo Kak Serly sudah hadir? Bagaimana Kak Selly, sudah ada di tengah-tengah kita? Bisa di-unmute audionya? Sudah Kak, sudah di-unmute. Oke, selamat malam Kak Selly. Selamat malam. Oke, silakan Kak. Oke, mungkin bisa dari panitia bantu share screen dulu Kak.
Sudah bisa lihat ya share screen-nya, Kak? Iya. Oke, langsung saya mulai ya, Kak. Oke. Ya, silakan Kak Seli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Perkenalkan, saya Seri Yulisa dari mahasiswi Program Studi Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya mewakili panitia pelaksanaan TOEFL ITP Simulation akan menerangkan beberapa hal terkait TOEFL ITP Simulation. Jadi TOEFL ITP Simulation ini sendiri diselenggarakan oleh Laboratorium Bahasa Politeknik Negeri Lampung yang bekerja sama dengan Program Studi Perjalanan Wisata. Next slide, Kak. Next slide, Kak. Apa screen-nya sudah muncul, Kak? Iya, ya, tunggu sudah ya, Kak. ada. Masih proses. Oke, Sudah, langsung next. sudah, Kak. Iya. Next slide, Kak, boleh. Mana yuk? Bravo. Oh, Kak, boleh berlanjut ke slide kedua. Oh, artinya di hari Kamis, itu akan kami share melalui WhatsApp group. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar akan kami invite ke WhatsApp group TOEFL. Next, Kak. Nah, ini dia flyer dari kami, nanti akan kami share juga. Bisa dilihat informasi di TOEFL ITP Simulation-nya. Di sini gratis, Kak. Di sini free, tidak dipungut biaya. Jadi teman-teman bisa langsung registrasi saja melalui link yang sudah tercantum. Nah, untuk catatannya, untuk skor TOEFL sendiri itu kemungkinan akan kami bagikan 3 hari setelah tes berlangsung. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa Oke, kita tunggu mungkin ya, bagi teman-teman yang belum mungkin harapannya bisa. Oke. Teman-teman silakan dibuka dulu kameranya semua. Kita foto bersama terlebih dahulu. Yang belum dibuka silakan. Untuk absensi nanti saya informasikan ya. Nanti kita akan share link evaluasi teman-teman bahwa teman-teman telah mengikuti seminar malam hari ini. Ya, oke, sudah siap semuanya, Kak. Sebentar, di sini kan ada 7 slide ya. Jadi minta tolong teman-teman untuk stay sampai 7 slide selesai ya. Oke, mungkin teman-teman yang belum buka kamera berhalangan mungkin ya. Tapi kalau memang masih bisa untuk open cam, kami tunggu untuk bisa open ditunggu, cam. Kak. Oke. Silakan. Kan nanti dipandu hitungan 1, 2, 3 gitu ya untuk per slide-nya. Oke, siap. Ya. Baik, langsung saja ya kita mulai sesi dokumentasinya. Hitungan 3, 1, 2, 3. Berikan senyum terbaik. Oke. Sebentar, tunggu ya. Ini slide selanjutnya. 1, 2, 3, senyum terbaik. Oke. Slide selanjutnya, slide ketiga. Oke, senyuman yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Slide keempat ya, ini ada, by the way ada 6 slide. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke, thanks to all. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah partisipasi di Scholarship Talk malam hari ini. Jangan lupa pantengin terus sosial media kita dan ikutin terus
di @Mata Garuda Lampung dan @Ruang Peduli Lampung, karena setelah ini seperti yang disampaikan oleh Kak Rani tadi di awal, dari Mata Garuda Lampung akan melakukan mentoring beasiswa LPDP dan webinar-webinar lainnya ya. Sebelum saya tutup, Kak Panitia silakan di-share untuk evaluasinya, link evaluasi. Atau link evaluasinya akan dikirim di grup WA Group. Ya, sama-sama. Gimana panitia informasi? Oh ya, ini teman-teman sudah di-share evaluasi untuk agenda seminar malam hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya cukupkan pertemuan hari ini, sampai bertemu lagi di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih kepada semua pemateri hari ini. Ya, sama-sama Kak. Terima kasih kepada Sukses ya Jangan semuanya. lupa link evaluasinya ya teman-teman semua.